dipersembahkan oleh Drama hukum dari Jawa Timur ini tak kalah miris. Atik Sulistyo Utami menjadi kambing hitam atas raibnya uang 850 juta dari brankas di Bank Jatim cabang Gresik. Atik dibuat tak berdaya ketika harus berhadapan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Telah hadir di studio Metro TV suami dari Atik, Ahmad Fadli. Selamat malam, Mas Fadli. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda datang karena Mbak Atik masih belum siap atau tidak mau lagi bicara kasusnya sehingga tidak mau ke Mata Najwa? Mbak Atik mengalami trauma psikologis yang cukup dalam. Saya memaklumi karena perjalanan ini memakan waktu 3 tahun. Sampai detik ini pun belum membuahkan hasil apa-apa. Sudah banyak pengorbanan yang kami lakukan. Keringat, tenaga, pikiran, air mata, semuanya sudah kami lakukan. Sampai detik ini pun kasusnya masih menggantung. Padahal satu harapan besar yang kami ingin capai yaitu kebenaran. Bahwa Atik ini betul-betul bukan seorang pencuri. Ketika tadi Anda bilang Mbak Atik trauma sehingga tidak lagi mau bicara kasusnya. Jadi kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang kami kan sudah pindah kota. Yang dulunya di Gresik kami sudah pindah ke Jombang. Dan di Jombang alhamdulillah kami sudah menata kehidupan baru. Perekonomian kita tata kembali. Nah ketika kondisi seperti ini Metro TV mencoba mengangkat Mbak Atik ada semacam trauma. Jangan-jangan seperti yang dulu lagi Mas. Karena yang dulu-dulu sudah diangkat di banyak media, online, cetak dan sebagainya. Tapi akhirnya kasus ini juga nggak berujung. Tapi Anda sendiri masih terus berupaya, Anda sendiri mencoba lewat berbagai cara untuk menuntaskan kasus ini. Karena Anda yakin masih betul-betul ingin membuktikan istri Anda tidak bersalah. Saya akan berupaya sampai titik darah penghabisan. Karena ini menyangkut kehormatan keluarga kami. Saya juga ingin membuktikan kepada anak-anak saya bahwa ibunya bukan seorang pencuri. Duduk perkara, saya tahu Anda sudah seperti detektif mencari bukti kesana kemari, berusaha lewat segala upaya Anda lakukan untuk mencari kebenaran. Dari perspektif Anda, duduk perkara istri Anda itu seperti apa, Pak? Sebenarnya perkara ini mudah. Ketika saya pertama melaporkan ke kepolisian, penyidik bilang bahwa uang hilang di dalam tanpa ada tanda kerusakan apapun. Ini pasti pelakunya orang dalam. Yang kedua, penyidik juga ngomong ke saya bahwa yang memeriksa atau menemukan fisik uang itu nggak ada adalah orang yang sama sekali tidak punya kewenangan untuk masuk dalam brankas. Siapa itu? Ada teller senior temannya Atik namanya Utami Ningtyas. Dia masuk ke dalam ruang brankas di siang hari, itu pun janggal, artinya belum tutup kas harian, dia sudah memeriksa dan di situ ditemukan brankas bolong, setelah dihitung kurang 850 juta. Nah pada saat itu penyidik mengatakan bahwa si Utami ini pasti ada yang menyuruh, dan yang menyuruh pasti punya kepentingan. Untuk apa? Nah dari situ saya optimis bahwa kasus ini pasti akan terkuak. Nah bahkan pada saat itu penyidik juga ngomong sama saya, Mas tolong bantu saya carikan dokumen SOP pengelolaan brankas Bank Jatim. Iya Pak, insya Allah saya carikan karena ini menyangkut istri saya bilang begitu. Akhirnya saya berusaha dibantu teman mendapatkan dokumen itu. Saya berikan kepada penyidik. Penyidik tinggal ngomong gini, nanti kalau mereka ngomongnya atau jawabnya bohong Mas pasti ketahuan. Dokumen ini akan saya sembunyikan. Dia nggak tahu kalau saya pegang dokumen, nanti saya proses BAP. Oke Pak, terima kasih. Pada saat itu saya sangat optimis sekali kasus ini akan terkuak. Ternyata sampai detik ini gantung. Sempat kemudian juga ada surat pengakuan
yang ditujukan ke Direktur Bank Jatim mengaku. Jadi istri Anda, Mbak Ati, disuruh mengaku mengambil uang 850 juta dan itu ditandatangani oleh istri Anda. Ditandatangani oleh Ati. Kenapa, Mas? Akhirnya dia bercerita A sampai Z bahwa dia dipanggil auditor, dimasukkan ke dalam ruangan, didiamkan sampai siang, istirahat siang, suruh makan, suruh masuk lagi. Akhirnya agak sore auditornya tanpa ngomong apa-apa cuman bilang, "Sudahlah Mbak Ati, kamu mengaku aja. Masalah ini akan selesai. Daripada nanti berlanjut ke meja hijau, ke hukum, Mbak Ati bisa kena. Minimal Mbak Ati lalai, karena Mbak Ati salah satu pemegang kunci." Sampai pada akhirnya suatu malam, saya kebetulan punya perkumpulan teman penggemar motor. Ada salah satu teman saya nyeletuk. Ya jelas, salah satu kandidat ini kalah karena dia pakai uang haram. Saya kok intuisi saya langsung nyambung, uang haram apa? Saya nanya sama teman saya. Ya dia ambil uang di Bank Jatim tengah malam Hamin 2 pakai mobil Pemda. Betul itu Ji, namanya Haji Nasir pada saat. Betul itu Ji, lo betul, bukan hanya saya yang menyaksikan. Ada 4 orang di dalam mobil. Kita buntutin itu, bahkan di tengah jalan sempat ganti plat nomor hitam. Dari situ akhirnya saya berkeyakinan bahwa kasus ini betul-betul penuh dengan kejanggalan. Nah dari situ siapa saja Ji yang tahu masalah ini? Dia menyebutkan nama A, B, C, D. Akhirnya secara berantai saya datang ke narasumber berikutnya, semuanya saya rekam. Keterangan saksi-saksi saya rekam, termasuk keterangan saksi orang Bank Jatim sendiri juga saya rekam. Akhirnya saya laporkan ke kepolisian. Diselidiki itu? Sudah diselidiki oleh pihak kepolisian. Sudah ada hasilnya? Terakhir, setelah saya lapor, ada agenda konfrontasi antara pihak Mbak Ati sama pihak Bank Jatim. Nah, begitu acara konfrontasi diagendakan, ditentukan tanggalnya, kita datang Pak Kuasa Hukum, entah itu sebuah kesengajaan atau enggak, tiba-tiba saja listrik mati, listrik padam di kantor Polres Gresik. Jadi tidak pernah tidak pernah terjadi agenda konfrontasi. Baik, saya ingin tahu dampak dari kasus ini ke kehidupan Pak Fadli, Mbak Atik dan anak-anak seperti apa? Yang jelas secara psikologis berdampak. Tetangga-tetangga yang tahu selentingan kanan kiri bahwa Mbak Atik terlibat, tertuduh sebagai pencuri uang, ini kan juga pukulan berat bagi kami. Belum dari sisi ekonomi, saya harus meninggalkan pekerjaan saya harus mengadvokasi istri saya, sampai hal ini betul-betul terkuat. Jadi Anda sampai kapanpun akan terus berjuang membuka kebenaran ini? Sampai kapanpun saya akan berjuang, karena bagi saya ini adalah jihad. Ati waktu itu kan koordinator dia. Sebagai koordinator dia bertanggung jawab atas uang yang ada di di dalam kelas. Jadi pintu kelas itu ada 3 orang ya penanggung jawabnya. Yang pertama itu pintu kelas besar, itu penanggung jawabnya adalah pemimpin bidang operasional. Jadi kuncinya yang pegang sama kode itu pemimpin bidang operasional yang dijabat oleh Sudiono Arifin. Yang kedua itu oleh saudara Ati. Ati ini yang megang kunci tralinya, pintu kedua itu yang pegang Ati. Terus yang ketiga itu kunci berangkas, itu dipegang oleh saudara Eni. Eni ini penyelia tellernya. Artinya saudara Ati kalau dia yang pegang, dia biasa keluar masuk untuk mengambil uang tersebut. Tidak ada politik orang ini, uang yang itu untuk operasional kan. Uang yang di dalam kelas itu adalah untuk operasional. Untuk mengambil uang itu, begitu dia mengambil duit, dia harus mencatat. Oh dia ngebon berapa ya. Nah ini yang tugas ini yang diserahkan oleh Ati. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, harus berani membela diri depan hukum.